Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini, kembali saya menayangkan dialog seorang Edis TV dengan seorang pemuda Muslim. Nah, dalam dialog mereka ini, kesimpulannya adalah seorang Muslim ini sedang mempersiapkan diri untuk hijrah menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, dalam kesempatan yang baik ini juga, seorang Edis TV menjelaskan secara rinci dan memberikan kuis-kuis kecil-kecilan tentang ajaran agama yang selama ini beliau anut. Nah, lalu pada endingnya nanti kemudian Edis TV pun menantang kapan Anda mau dibaptis sebagai bukti kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, sebelum saya berkomentar lebih lanjut, kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana berlangsungnya dialog mereka sebagai berikut. Di situ kita sibuk, di situ abang ayalah sholat. Jam 6 sudah dipanggil sholat. Sudah gitu abang nggak tahu lagi ngapain, gini ini ngapain, begini ngapain, ya kan? Betul nggak? Iya. Coba kalau kita jujur dari dasar hati yang paling dalam, bang, sholat itu nyusahin orang. Betul nggak? Iya, nyusahin orang, bang. Makanya untuk orang-orang yang mencari nafkah seperti itu, bayangin abang lagi nganter orang, nganter pesanan dan lain sebagainya di jam-jam segitu, Anda harus tinggalkan. Karena di dalam ajaran agama Islam itu memang, bang, tidak boleh kerja di malam hari. Makanya kalau memang benar-benar mau jadi Islam, bang, pekerjaannya itu, bang, biar abang tahu, pekerjaannya itu jihad. Itu Islam sejak itu. Siang mereka jihad, mengambil harta rampasan perang. Iya. Terus malam mereka begini-begini. Ya, Muhammad itu kayak gitu, bang, kerjanya. Muhammad itu hidup daripada harta rampasan. Hidup Muhammad dari situ. Harta dan rampasan. Iya. Jadi pekerjaan seorang muslim yang sejati itu kayak gitu, bang. Seperti itu. Bahkan ada ayatnya dalam Quran. Gimana ini, bang? Gimana? Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ayat apa? Tentang panggilan jihad itu. Barang siapa yang dipanggil berjihad itu harus meninggalkan perniagaannya, meninggalkan urusannya, meninggalkan apapun. Karena yang paling utama, yang paling penting itu dalam agama Islam itu berjihad. Cuman karena orang Islam baca Quran, mereka nggak tahu itu. Mereka tidak tahu itu ada di dalam Al-Quran itu. Karena waktu baca Quran, dibaca Arabnya doang, lalu amin. Begitu. Ya, kalau abang mau meninggalkan agama Islam, rencananya kapan ini? Masih belum tahu, bang. Masih belum tahu. Ya, saya sarankan nanti kalau sudah mantap, hati sudah bulat, abang bisa datangi gereja terdekat, belajar tentang kekristenan, begitu. Karena abang bilang, saya di Islam udah pusing pala saya, bang. Di Islam pun saya disuruh begini-begini, habis itu suruh begini, tangan saya suruh begini-begini, nggak tahu mau ngapain maksudnya, gitu. Saya disuruh sunat tapi nggak tahu sunat ngapain, fungsinya apa. Iya.
Saya disuruh puasa, nggak tahu puasa ngapa. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu berpuasa. Orang terdahulu puasa ada sebab musababnya. Ada sesuatu di balik itu. Nah, orang Islam puasa ikut-ikutan saja. Aku nggak pernah puasa, Bang. Gimana? Tapi aku nggak pernah puasa. Iya, makanya saya bilang, Bang. Abang jadi Islam itu sudah percuma. Bahkan, abang nggak pernah sholat Jumat kan? Nggak pernah memang, Bang. Iya, di dalam ajaran agama Islam 3 kali tidak sholat Jumat, tapir. Begitu. Ya, jadi nanti abang mantapkan dulu. Kalau sudah mau keluar dari Islam, kalau sudah mantap, baru seperti yang saya bilang tadi. Oke, begitu ya, Bang ya? Saudara, sebuah ajaran tanpa pemahaman yang benar, maka pengajaran itu, sebuah keyakinan itu akan menjadi hambar. Memang ada yang mengatakan ajaran sebuah keyakinan, sebuah agama itu tidak hanya logika. Memang kadang betul ada logik dan di luar logik manusia. Tetapi sebagai manusia juga perlu memahami agama itu juga ada yang memang logika, banyak hal ya yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ya, ritual-ritual agama itu mesti jelas. Ya. Jangan membuat sebuah ritual tapi di dalam kitab suci tidak ada sama sekali, tidak ada penuntun ke sana. Dan kemudian banyak orang terjebak dengan rutinitas, dengan menghafal, dengan mengetahui, tapi tidak membawa dampak positif. Harusnya kan membawa dampak yang positif, hati damai, tindakannya damai. Lalu kemudian ada sesuatu yang orang lain itu terkesan. Ya. Puji Tuhan, di dalam iman Kristen, dimanapun gereja berada itu punya dampak yang positif. Selalu membawa misi yang benar, baik misi tentang pemberitaan Injil maupun tentang hubungan dengan sesama manusia. Karena pada prinsipnya kita mencintai Tuhan, kita harus manifestasikan dengan mencintai sesama kita. Nah, demikianlah tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.